$320 juta Bitcoin dilikuidasi hanya dalam 1 jam. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan request kalian ya. Di sini kita akan coba bahas mengenai apa sih penyebab market cryptocurrency sekarang ini mengalami koreksi yang tergolong sangat dalam ya. Atau kalau kita menggunakan istilah kripto itu disebut sebagai Bloody Monday atau Senin berdarah. Dan sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu, seharusnya video ini itu saya upload kemarin atau lebih tepatnya saya record kemarin. Dan kemarin itu WiFi dan jaringan Telkomsel di Surabaya itu bener-bener lagi error, gila banget bro. Gak bisa ngakses apapun, semua itu lemot parah. Makanya saya nggak bisa record, nggak bisa nyari data-data yang menjelaskan keadaan Bitcoin saat itu. Dan juga alasan lain, kebetulan kemarin itu saya vaksin. Kalian tahulah, vaksin itu antrinya berjam-jam bro. Oke lanjut, malah curhat. Lanjut ya, jadi di sini saya menyimpulkan ada 3 penyebab utama kenapa market kripto, terutama Bitcoin ini mengalami koreksi yang sangat dalam. Alasan yang pertama adalah jatuhnya indeks saham Hong Kong. Di mana info ini saya dapatkan dari situs You Today dan di sini itu dijelaskan mengenai turunnya indeks saham Hong Kong. Di mana dalam satu hari itu ada penurunan sebesar 7% di market saham Hong Kong itu. Nah, kalau dalam dunia saham, kalau indeks rata-rata saham itu mengalami penurunan sampai 7%, itu benar-benar market sedang berdarah banget. Mungkin kalau kripto udah biasa ya 7% ya. Tapi kalau saham, indeks rata-rata harian kok seperti itu benar-benar lagi jatuh banget. Nah, kenapa kok bisa turun indeks saham di Hong Kong? Salah satu alasannya adalah karena Evergrande. Jadi Evergrande merupakan perusahaan real estate terbesar kedua di China. Dan kabarnya perusahaan tersebut sekarang tidak bisa melunasi hutang 2 triliun dolarnya. Jadi sekarang itu bahasa gampangnya dia sudah masuk ke masa tenggang pembayaran hutang. Ternyata di masa tenggang ini dia nggak bisa bayar hutang. Dan hutangnya nggak kira-kira bro, 2 triliun dolar. Dan ini yang memicu turunnya indeks saham di Hong Kong. Dan bagi kalian yang belum tahu, masalah keuangan Cina dan juga Amerika itu bisa berpengaruh secara tidak langsung kepada market cryptocurrency. Kenapa? Karena volume transaksi kripto itu didominasi paling besar itu dari 2 negara ini. Kalau nggak Amerika, ya China. Dan karena penurunan nilai saham yang ada di Hong Kong itu disebabkan oleh Evergrande ini, maka banyak sekali investor kripto yang memilih untuk menjual aset kripto mereka, mungkin untuk membayar kehidupan mereka ya selama penurunan nilai aset sahamnya. Alasan yang kedua, kenapa market kripto mengalami longsor seperti sekarang ini adalah karena isu tapering yang kabarnya akan benar-benar dilakukan di tahun ini ya. Dan ini saya dapat informasinya dari situs koinvestasi.com, di mana akan ada acara di Amerika sana yang membahas mengenai kapan tapering ini akan dilakukan. Di sini saya mengutip ya. Kedua acara tersebut akan terjadi pada 23 September untuk rapat FOMC dan pada 24 September. Jadi penentuan tapering ini akan dilakukan di 2 rapat ini. Dan bagi kalian yang belum tahu, tapering itu merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh Amerika untuk menjaga kestabilan dolarnya. Nah, yang dilakukan di tapering ini seperti meningkatkan suku bunga, kemudian mencegah investasi berlebihan di luar Amerika, dan lain-lain. Ini sudah pernah saya bahas ya, kalian bisa cek video ini. Judulnya Analisa September Bitcoin Dump dan Isu Tapering Amerika. Nanti link menuju video ini saya taruh di description, supaya kalian paham betul tentang apa sih tapering Amerika itu. Karena memang tapering ini merupakan salah satu alasan banyak orang mengubah aset mereka ke dalam bentuk dolar. Jadi mereka nggak mau
mendiamkannya dalam bentuk cryptocurrency, tapi memilih ke dolarnya atau ke fiat money. Kemudian kita lanjut membaca beritanya ya. Banyak pihak yang memprediksi bahwa dalam kedua acara tersebut nantinya akan ada kejelasan mengenai tapering dan kemungkinan pelaksanaannya. Jadi memang benar-benar rapat ini dikhususkan untuk membahaskan tapering ya. Dan yang melakukan pertemuan di rapat tersebut adalah Komite Operasi Pasar Terbuka Bank Sentral Amerika dan juga pidato Jerome Powell. Dan alasan terakhir kenapa market crypto mengalami longsor adalah karena terjadi likuidasi Bitcoin. Nah, ini saya dapetin informasinya dari You Today, kelanjutan dari masalah indeks saham Hong Kong ya, di mana setelah terjadi penurunan indeks saham Hong Kong, itu Bitcoin mengalami likuidasi hingga 312 juta dolar hanya dalam 1 jam. Saya ulangi lagi, 320 juta dolar Bitcoin dilikuidasi hanya dalam 1 jam. Artinya di sini, dalam 1 jam itu, ada banyak orang yang mengubah aset Bitcoin mereka ke dalam bentuk stablecoin atau bentuk fiat money. Dan tentu, karena sell ini terjadi secara massal, maka terjadi likuidasi sebesar 312 juta dolar. Dan perlu kalian catat, itu terjadi 1 jam. Bayangin, dalam 24 jam artinya berapa likuidasi yang terjadi di Bitcoin. Padahal likuidasi itu sangat penting dalam dunia cryptocurrency maupun saham ya. Efeknya karena terjadi likuidasi yang besar, efeknya orang-orang bisa mengalami panic selling. Nah, ini yang menurut saya menyebabkan market crypto nggak kunjung membaik ya. Karena likuidasi Bitcoin yang besar, kemudian orang-orang itu pada panic selling. Mereka memainkan emosinya ketika terjun dalam dunia cryptocurrency. Padahal seharusnya ketika kita menghadapi hal-hal demikian seperti market koreksi, ya hold aja, nggak perlu termakan dengan isu-isu di luaran sana. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena memang banyak orang terjun dalam dunia kripto itu ya bermain emosi, jadi nggak bisa mengontrol emosinya. So itu aja 3 alasan kenapa market Bitcoin mengalami koreksi yang dalam dan itu diikuti oleh altcoin lainnya. Yang pertama adalah anjloknya indeks saham Hong Kong, yang kedua adalah mengenai tapering yang akan segera dilakukan, dan yang ketiga adalah mengenai likuidasi Bitcoin. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan kalian kenapa Bitcoin kok marketnya merah banget. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.